Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita ketemu kembali di channel kami. Yaitu pada kesempatan ini saya akan membahas tentang hakikat hati. Bahwa kita tahu hati itu adalah diri kita yang sebenarnya. Untuk badan kita, jasad kita, juga harta kita, itu semuanya akan hilang, akan lenyap, tidak kekal. Yang kekal itu hati kita. Hati kita itu nanti hidup sampai kita itu di akhirat kelak. Lalu di sini ada dua hati ya, hati yang sehat dan hati yang sakit. Untuk hati yang sehat itu tujuan kita mempunyai hati yang sehat. Hati yang sehat itu apabila mendapat nasihat akan mudah untuk menerimanya dan melakukannya. Dan tahu bahwa hakikat itu sebenarnya itu untuk ibadah kepada Allah. Adapun hati yang sakit itu sebaliknya, bahwa orang tersebut sulit untuk menerima kebaikan, sulit untuk menerima nasihat. Bahkan dia itu cenderung untuk mengikuti ajakan setan dan nafsu syahwat. Maka dia itu akan banyak melakukan maksiat dan ingkar pada Allah. Nah, tentunya kita ingin memiliki hati yang bersih dan sehat. Hati itu ibarat kotoran. Apabila kotoran tersebut menempel, tidak dihapus atau dihilangkan atau dibersihkan, maka kotoran itu akan terus kotoran itu berkarat, sulit untuk dihilangkan. Makanya kita harus selalu istighfar pada Allah dan membenahi tingkah laku kita. Terus supaya kita itu mempunyai hati yang bersih dan sehat, itu menurut Imam Al-Ghazali, ini terinspirasi dari pemikiran beliau, bahwa supaya kita itu hati kita bersih, maka ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu halwat. Halwat itu menyepi atau menyendiri atau mengasingkan. Di sini ada dua versi, di mana versi yang pertama itu benar-benar mengasingkan diri di hutan atau di puncak gunung yang sepi orang. Terus versi yang kedua itu tetap berkumpul dengan orang, tapi hati kita tetap tidak mudah terpengaruh oleh sekitar kita. Nah, gunanya halwat itu untuk membentengi dari pengaruh-pengaruh yang negatif, seperti kalau kita sering bergaul dengan orang yang sombong, maka kita akan ketularan sombong. Kalau kita bergaul dengan orang yang malas ibadah, kita juga ketularan malas ibadah. Kalau kita selalu bergaul pada orang bermaksiat, maka kita juga harus terpengaruh, maka kita akan terpengaruh dengan orang tersebut. Makanya kita jauhi orang-orang yang maksiat tersebut atau jauh dari Allah, agar kita tidak ketularan, yaitu dengan halwat. Terus yang kedua yaitu kita harus selalu berzikir pada Allah, karena setan itu selalu ingin masuk ke hati kita dan mempengaruhi kita supaya jauh dari Allah dan merusak diri kita, yaitu dengan berzikir terus ada hatinya, yaitu dengan ucapan atau dengan tingkatan saja. Jadi nanti setan itu akan takut untuk masuk ke hati kita. Yang berikutnya adalah sering berpuasa. Nah, ini berpuasa untuk melemahkan nafsu kita. Apabila kita kenyang, maka nafsu kita akan sulit dikendalikan. Juga diumpamakan sebagai kuda ya. Kuda itu kalau liar itu sulit untuk ditaklukkan, karena kuda tersebut supaya bisa ditaklukkan maka dilaparkan dulu, baru dia itu bisa ditaklukkan. Demikian juga nafsu kita biar jinak, maka dengan puasa maka kita melatih kesabaran, juga akan nafsu kita akan bisa kita kendalikan. Yang selanjutnya adalah sering bangun malam. Nah, ini waktu yang paling baik untuk dekat pada Allah itu waktu malam, yaitu setelah kita bangun malam, sholat tahajud, lalu kita berzikir itu kan
mudah untuk dekat pada Allah. Apabila keempat hal tersebut kita lakukan, maka insya Allah kita itu akan selamat dunia akhirat. Hati kita akan bersih dan hati kita itu akan bisa melihat sesuatu yang hakiki, kehidupan yang hakiki, visi hidup kita ke dunia, dan juga kita menjadi raja kita sendiri. Hati kita menjadi raja diri kita sendiri, bukan nafsu yang menjadi raja atau setan yang menjadi raja. Kalau nanti yang menjadi raja di diri kita itu setan atau nafsu, maka hancurlah kita. Kita akan selalu berbuat maksiat, kita malas ibadah, kita lupa misi kita hidup di dunia ini. Nah, semoga inspirasi dari Imam Al-Ghazali ini bisa bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.